Shalom saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus kita bertemu kembali melalui renungan firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat memasuki pekan kehidupan yang baru. Dan adapun renungan firman Tuhan ini saya ambil berdasarkan pembacaan dalam kitab Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-16. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Lukas 24 ayatnya yang ke-16, dan saya beri judul renungan, Mata iman terkena katarak. Mata iman terkena katarak. Tapi sebelum kita membaca, sembari memperhatikan renungan firman Tuhan kita saat ini, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami, agar kami layak diberkati oleh kuasa firman-Mu. Dan kiranya pertolongan kepada kami jadilah di dalam kuasa kasih Yesus Kristus, penebus kekasih hati kami. Amin. Nah saudaraku, sambil memperhatikan bacaan firman Tuhan kita saat ini, mari menyimak akan perenungannya. Nah saudara-saudaraku, kekasih dan kesayangan Tuhan Yesus, saya mempunyai seorang teman yang sangat hobi sekali bermain bola basket. Nah, suatu saat ketika dia sedang bermain bola basket, tanpa sengaja, seorang teman yang menjadi partner mainnya pada saat itu melempar bola basket kepadanya. Namun tanpa sengaja bola basket tersebut mengenai mata dari teman saya. Karena lemparan bola itu cukup keras, maka mata teman saya pada saat itu tidak dapat melihat dengan jelas. Dengan kata lain, pandangannya menjadi kabur. Dan menurut dokter, ada beberapa syaraf mata yang putus. Akibatnya pandangan mata teman saya itu terganggu, seolah-olah ada selaput yang menghalangi pandangan matanya. Namun setelah berobat sekian lama saudara, dan diberi obat oleh dokter, akhirnya mata atau pandangan teman saya itu menjadi baik kembali, menjadi normal kembali. Puji Tuhan saudara. Nah saudaraku, ayat bacaan firman Tuhan kita saat ini dilatar belakangi oleh kisah perjalanan dua orang murid Yesus menuju kampung halamannya di Emmaus. Murid-murid tersebut bernama Kleopas dan temannya. Nah, dalam perjalanan tersebut, Kleopas dan temannya ini tidak menyadari bahwa yang bersama-sama dengan mereka saat itu, berjalan bersama-sama dengan mereka saat itu, menuju ke Emmaus itu adalah Tuhan Yesus. Mereka tidak menyadari akan hal itu. Hal ini karena mereka berdua tengah diliputi oleh kecemasan akan kematian Tuhan Yesus. Boleh jadi bahwa saat itu Kleopas dan temannya ini sedang dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran akibat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Apalagi tidak tertutup kemungkinan bahwa Kleopas dan temannya ini sebagai dilandasi oleh berbagai macam ketakutan. Ketakutan karena mereka mengira akan ditangkap oleh pasukan-pasukan Romawi pada saat itu. Karena hampir rata-rata murid Tuhan Yesus pasca kematian Tuhan Yesus itu sangat dilanda kecemasan dan ketakutan. Dan mungkin juga hal ini terjadi terhadap Kleopas dan temannya, yang saat itu sementara berjalan menuju ke kampung halamannya, pulang ke kampung halamannya ke Emmaus. Nah, hal inilah yang membuat iman mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan pengertian lain, saudara-saudaraku, iman Kleopas dan temannya saat itu tertutup oleh kecemasan, tertutup oleh kekhawatiran, tertutup oleh ketakutan. Sehingga mata jasmani mereka, perhatikan baik, sehingga mata jasmani mereka tidak dapat mengenali Yesus yang sudah bangkit dan saat itu sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, untuk hal ini tentu tidak terlalu berlebihan kalau kita mengatakan bahwa saat itu, karena Kleopas dan temannya itu terlalu dikuasai oleh kecemasan, terlalu dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, akibatnya mata iman mereka tidak menyadari akan keberadaan Kristus yang sudah bangkit
dan berjalan bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Akibatnya mereka ditegur oleh Tuhan Yesus dan dianggap bodoh dan lamban dalam berpikir. Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan, saudara dan saya pun dapat bersikap lamban dan bodoh dalam menyadari akan keberadaan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan selalu ada menyertai perjalanan hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Bisa jadi saudara dan saya juga termasuk manusia yang lamban dan bodoh yang tidak sadar akan Yesus yang sudah bangkit dan akan tetap menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Hal ini terjadi karena apa? Karena mata iman saudara dan saya kita biarkan dikuasai oleh kecemasan. Kita biarkan dikuasai oleh ketakutan. Mata iman kita biarkan dikuasai oleh kekhawatiran. Contohnya, saudara, kita tidak akan dapat melihat kuasa Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita. Karena apa? Karena iman kita selalu kita biarkan dikuasai oleh keputusasaan. Dengan melihat kegagalan akan pekerjaan dan usaha-usaha kita di minggu yang lalu, di bulan yang lalu, atau di tahun yang lalu. Jadi saudara dan saya tidak akan bisa melihat bahwa ada penyertaan Tuhan dalam usaha dan pekerjaan saudara. Karena saudara dan saya membiarkan mata iman kita diliputi oleh ketakutan dan kecemasan. Contoh yang lain, saudara, kita tidak dapat melihat dengan mata iman kita akan kuasa Tuhan Yesus yang memberkati obat-obatan, memberkati makanan dan minuman yang kita pakai untuk memulihkan kita dari sakit penyakit kita. Sebab apa? Sebab mata iman kita biarkan dikuasai oleh beratnya sakit penyakit yang belum juga kunjung sembuh sampai dengan saat ini. Bisa seperti itu kan, saudara? Nah, saudara, contoh yang lain, kita tidak dapat melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup rumah tangga saudara dan saya. Tuhan ada dan menyertai perjalanan hidup keluarga kita, menyertai dan memberkati anak cucu kita. Sebab apa? Sebab kita memberikan iman kita dikuasai oleh masalah, oleh pergumulan, oleh kekhawatiran yang sudah lama kita lalui. Tapi masih kita biarkan berkuasa menutupi iman kita. Mana bisa saudara dan saya melihat akan kemuliaan Tuhan, karya Tuhan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga saudara dan saya dan anak cucu kita? Tentu tidak bisa. Nah, pertanyaannya sekarang saudara-saudara, kalau kita mengakui akan hal ini, bagaimana agar mata iman kita tidak terserang katarak iman? Ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana agar mata iman kita tidak terserang katarak iman? Jawabannya adalah, marilah kita memelihara kedisiplinan. Saudara perhatikan. Caranya adalah, marilah kita memelihara kedisiplinan kita untuk hidup selalu dekat dengan firman Tuhan. Jadi salah satu caranya adalah disiplin. Disiplin hidup dekat dengan firman Tuhan. Memelihara untuk selalu hidup bersekutu, bersyukur kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan untuk kita cari. Maka niscaya mata iman kita akan selalu menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, dalam suka maupun dalam duka maupun dalam pergumulan hidup kita. Kita senantiasa sadar bahwa ada Yesus yang menyertai dan menopang kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa di sorga, setelah kami sungguh-sungguh merasakan kuasa-Mu melalui perenungan firman-Mu saat ini, maka izinkan dengan iman kami memohon ampun atas sikap hidup kami yang terlalu diperhamba oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga mata iman kami tidak bisa mengenal dan menyadari akan kuasa kehadiran-Mu dalam rumah tangga kami. Karena kecemasan dan ketakutan yang membuat kami menghamba pada hal-hal tersebut, sehingga mata iman kami tidak bisa melihat Engkau dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami tidak bisa melihat Engkau dalam perjalanan cita-cita dan harapan keluarga dan rumah tangga kami. Ampuni kami Tuhan.
Karena mata iman kami biarkan dipenuhi atau diselaputi dengan kecemasan dan ketakutan. Sehingga kami tidak bisa melihat, kami tidak bisa merasakan bahwa Tuhan sudah ikut campur tangan melalui proses obat-obatan, makanan, dan minuman untuk menopang pemulihan kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah akan kelakuan kami ini. Dan izinkan kami juga berjanji dengan iman kami, bahwa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, serta topangan hikmat-Mu, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang selalu disiplin dalam hidup dekat dengan firman-Mu, selalu disiplin untuk hidup dalam persekutuan-Mu, serta bersyukur kepadamu. Selalu disiplin untuk mencari Engkau, selama Engkau berkenan untuk kami cari. Dan dengan rendah hati, kami mengarahkan hati kami kepadamu sambil berkata, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kuasa Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang agung dan kudus akan tetap menyertai kami selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim channel YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan Shalom. Kita bertemu kembali minggu yang akan datang. Dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.